Piramida Mesir adalah sebagai salah satu di antara 8 keajaiban dunia yang dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Konon kabarnya, raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal tidaklah dikuburkan, melainkan mereka diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya di dalam piramida tersebut. Seperti halnya penemuan makam Raja Tutankhamun yang ditemukan masih utuh dan lengkap. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam terhadap fenomena yang terjadi di piramida Mesir ini? Menurut Al-Quran, tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Dalam surah Al-Qasas ayat 38 disebutkan, dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarlah Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dalam ayat ini disebutkan bahwa tujuan Fir'aun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa ke langit. Ia ingin membuktikan, benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang dikenal dengan piramida ini telah disebutkan Al-Quran bahwa terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kabar ini bermula dari tulisan seorang wartawan koran Amerika, Times dalam edisi 1 Desember 2006 yang menyebutkan, para ilmuwan menyatakan pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis, Profesor Gilles Hooke dan Profesor Barsow menegaskan, piramida paling besar yang saat ini berada di Giza terbuat dari 2 jenis batu, yaitu batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual. Menurutnya, model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu, lalu kayu tersebut dipanaskan, sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Fir'aun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan majalah Journal of American Ceramic Society, disebutkan bahwa Fir'aun menggunakan jenis tanah sluri untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida, menggunakan dengan bahan yang sama. Batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini, tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Inilah yang membuat Fir'aun menggunakan batu alam untuk membangun dasar. Batu lumpur tersebut dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur ditungku, kemudian perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya, dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor Davidovits meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron. Ia juga menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tapi, dengan peralatan canggih sang profesor, mereka akhirnya bisa membedakan.
sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Ia dapat menafsirkan secara akurat memang model pembuatan batu-batu piramida dengan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Penelitian ini juga didukung ilmuwan asal Belgia, Guy de Mortier. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, ia akhirnya yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Selain itu, Profesor asal Prancis Joseph Davidovits juga melakukan eksperimen selama 20 tahun. Ia menemukan piramida dibangun dari lumpur, terutama di bagian puncak piramida, di mana dirasa sangat sulit untuk menaikkan batu alam. Inilah satu lagi keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida, selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad. Itulah beberapa informasi terkait dengan apa sebenarnya yang ada di dalam piramida Mesir. Selain itu, tujuan daripada pembuatan piramida Mesir ini ternyata sudah disebutkan dan dijelaskan Al-Quran jauh sebelum piramida Mesir ini berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat, mengedukasi, dan tentunya menghibur penonton setia kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.